belum beres juga lagi. Sebentar lagi deadline. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Pak Kadis. Selamat ya Pak. Selamat Pak. Neng. Sudah ke-56 ya Pak? Iya bener. Ya ampun Bapak, nggak kerasa ya Pak. Sudah menyiapkan persyaratan pensiun belum Pak? Waduh itu belum Neng. Katanya baru kemarin saya diangkat jadi PNS. Masih kok bisa aja ya. Kalau gitu ini Pak kado untuk Bapak. Apa ini Neng? Itu persyaratan untuk pengajuan pensiun Pak. Pertimbangan teknis pensiun BUP. Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa PNS yang telah bekerja selama bertahun-tahun kepada pemerintah. PNS yang telah mencapai batas usia pensiun akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Berikut ini adalah dasar hukum pensiun PNS. PNS terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah 58 tahun, yaitu bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. Yang kedua adalah 60 tahun, yaitu bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Lalu yang ketiga adalah 65 tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. Dan yang terakhir adalah usia pensiun jabatan lain yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan pensiun bagi PNS yang memasuki BUP. Yang pertama adalah surat pengantar dari instansi, kemudian DPCP, lalu SKCPNS, SKKP terakhir, dan SKPMK, kemudian penilaian prestasi kerja 1 tahun sebelum pensiun, dan foto PNS ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar, kemudian daftar susunan keluarga, lalu akta nikah, kemudian akta cerai atau akta kematian pasangan jika ada, kemudian akta lahir anak kandung yang berusia di bawah 25 tahun, lalu surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian. Dan yang terakhir adalah SKCLTN jika pernah mengambil CLTN. Selain itu, apabila yang bersangkutan berhak atas kenaikan pangkat pengabdian, maka diperlukan juga beberapa dokumen lain seperti surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama. Kemudian, penilaian prestasi kerja PNS tahun terakhir. Saya kira sekarang kenaikan pangkat. Pak bisa aja, kalau kenaikan pangkat mah sudah kita bahas di video sebelumnya.